akan mengingkari kematian saya. Oh, saya abadi kok. Manusia juga nggak mati. Ayo. Itu bohong. Bohong ya. Manusia mati tetap mati. Kecuali Mamat dan Ridhonya yang nggak mati. Rahmat dan Ridhonya itu tidak akan pernah mati ya? Enggak, ini Anda itu membawa kebesaran. Yo, jelas besar. Kenapa kesini kok tidak biasanya bangsa Anda kesini dengan membawa kebesarannya? Pamer apa memang ingin diakui ataupun memang apa? Loh, kebesaran saya harus diakui oleh manusia kok. Tapi untuk mengakui Anda itu repot. Ya jelas. Mereka memang tidak mengakui saya, tapi mereka melakukan perbuatan saya. Seperti itu berarti kan mereka mengakui saya, kebesaran saya. Aduh, seperti itu aja udah tahu. Makanya kamu bikin repot. Ya tidak. Ya enggak lah. Tadi yang dibahas adalah pengakuan. Tanpa pengakuan itu pun mereka sudah mengakui sebab mereka enggak, manusia itu yang dicatat adalah pengakuannya. Maka dari awal manusia itu harus bersyarat itu kalau pengakuan. Itu kalau pengakuan tentang kebanyakan manusia tidak mengakui Anda. Bahkan ada yang tidak percaya tidak ada kayak gitu. Jelas saja banyak. Oh, Anda itu bagaimana? Sudah seperti ini. Manusia itu hukumnya itu ada pengakuan. Itu ini milik saya, tidak boleh. Lah itu pengakuan. Kalau saya mengakui iblis, jelas mereka tidak akan mengakui itu. Maka manusia bersifat iblis jarang mengakui iblis, tapi mereka melakukan sifat iblis itu banyak. Mereka tujuan tidak mau saya ini iblis tidak mungkin, tapi mereka melakukan kegiatan iblis itu biasa. Tapi tidak ikrar, maka tidak paham. Ya jelas tidak ikrar, tapi kan mereka tetap melakukan kegiatan saya. Tapi Anda itu ngeyel. Kamu jadi sing repot itu Anda. Manusia secara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, manusia itu yang pertama adalah pengikrarannya, pengakuannya dulu. Itu yang jadi. Tapi akan saya Anda Islam, maka terkena hukum Islam, pengakuan dengan 2 kalimat syahadat. Kalau bukan Islam, ya pengakuannya kepada agama, enggak, saya beragama iblis, setanisme. Enggak ada, makanya. Ya memang tidak ada, tidak akan ada anak kaki Adam kan ngakus. Agamanya iblis itu enggak ada. Dengerin, tetap manusia itu enggak akan yang ikut Anda. Tetap ada. Enggak ada. Ada. Karena Anda pernah ikrar. Pengakuan Anda ahli surga. Ya jelas. Enggak ada catatannya. Nanti dicatat. Itu janji. Sudah lama kok nanti. Nanti dicatat. Besok. Setelah diizinkan oleh Tuhan untuk mengganggu manusia sebanyak-banyak, dicatat bahwa kamu itu bekerja luar biasa dan kamu akan masuk surga seperti itu. Dari awal sudah saya katakan tidak ada manusia yang ikrar kepada Anda. Tapi kan mereka banyak melakukan pekerjaan sifat-sifat saya itu banyak. Dengan kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Manusia punya sifat seperti Anda. Tapi manusia kebanyakan tidak mengakui adanya Anda yang bikin repot. Memang tidak ada, tapi saya tetap mengakui bahwa mereka adalah bagian saya. Ya, itulah. Tidak mungkin anak kaki Adam mengakui bahwa saya adalah kelompok saya, itu mereka tidak akan. Walaupun mereka mempunyai sifat. Pengakuan yang Anda akui ternyata tidak ada catatannya sama sekali. Akan dicatat nantinya. Sudah jelas akan dicatat. Besok yo menunggu yang tidak jelas. Ya jelas itu jelas. Itu sudah jelas, sudah menjadi. Tidak ada kejelasan. Sesuatu yang pengakuan tidak ada kejelasan. Makanya di akhir ini pengakuan yang tidak jelas lagi disikat habis. Gesek. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ya besok jadi maunya awakmu dicatat. Tidak akan selesai. Ya tidak usah selesai memang. Tapi akan diselesaikan. Ya enggak akan selesai. Nggak akan selesai, tapi akan diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, ya nggak akan selesai. Kayak gitu. Seperti Anda itu ngaku-ngaku, ahli surga. Nggak ada catatannya. Ada. Ahli surga tidak mungkin masuk. Mengganggu manusia.
ya, Ya. ternyata manusia tidak ada yang mengakui Anda. Gimana coba? Tapi mereka melakukan, saya mengatakan berkali-kali, tapi mereka melakukan kegiatan-kegiatan saya, berarti mereka adalah bagian dari saya. Manusia. Saya catat itu manusia, si bulan itu adalah bagian saya. Tapi manusia itu memang punya sifat kayak gitu. Ya memang sifatnya ya kena mau dalam manusia kok. Makanya bukan kamu. Siapa? Manusia itu punya sendiri watak itu kan. Enggak, itu watak saya. Ya, berarti kayak gini kita cantum dalam tema awal. Manusia ada hukum apabila ada pengakuan. Kayak Ya. gitu. Enggak. Karena pengakuan adalah pencatatan. Dicatat bahwasanya si fulan anaknya fulanah anaknya si fulaniyah kayak gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi Anda marah karena Anda ngaku-ngaku tidak mengeluarkan data-data yang konkret. Selesai ya. Jadi kebesaran ini adalah kebesaran yang bersifat kebohongan. Iya. Ya silakan Anda bawa kebesaran itu untuk membesarkan hati yang kecil, yang dibesar-besarkan. Yang kecil dibesar-besarkan tetap kecil. Kecil baik. Pak Hafiz, bohong senang. Saya tidak bahagia, tidak. Bohong juga tidak. Karena di sini. Tapi saya juga punya catatan banyak manusia yang begitu saya. Itu aja selesai. Anda punya catatan, Anda dicatat sana. Saya juga mencatat Anda sebagai manusia. Bapak saya juga punya catatan seperti itu. Dan saya akan sarankan ini catatan saya. Bapak saya sudah banyak sekali manusia yang mengikuti saya. Anda nyetorna catatan ke siapa? Ya. Ke iblis kan? Terus iblis nanti setornya ke siapa? Ya katanya ke Tuhan. Katanya kan? Ya Anda ada pedoman. Ada, jelas sudah ada. Itu sudah ada catatan dari pimpinan saya. Nanti saya jawab. Nanti Anda terjawab ibaratnya besok. Ternyata jawabannya adalah manusia tidak ada yang mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa iblisu rasulullah. Tidak ada. Tapi mengakui bahwasannya iblisu la'inul. Bilang seperti itu saya tidak. Oh iya kan? Anda ditekek kan? Ini ada rantai kan? Ya udah kamu boleh keluar. Ya, jadi alhamdulillah kita itu ya Rasulullah kita wajib mencintainya. Karena rasa cinta ada kecemburuan. Apabila dihinakan tentu kita itu harus kecemburu. Karena keimanan sempurnanya keimanan seseorang itu apabila cintanya ke Allah dan Rasulullah-nya di atas lainnya. Kalau ini dua sudah tercapai maka semuanya adalah dikarena Allah, dikarena Bagaimana manusia bisa hormat pada Anda dan caranya? Manusia tidak boleh kalau menghormati saya. Ya, itu kan manusia tidak boleh menghormati bangsa. Maksudnya manusia mau menghormati saya harus meninggalkan ajaran-ajaran. Oh, caranya manusia bisa menghormati Anda adalah meninggalkan ajaran Nabi. Nah, bukan pendusta. Ya wis, Anda mengatakan beliau pendusta tidak apa-apa karena Anda itu yang mengatakan. Jadi makanya Anda datang dengan berpakaian seperti itu, hewannya badan hewan, kepala Anda itu datang dengan kayak gini, makanya saya hormat. Yang saya pertanyakan bagaimana manusia itu bisa hormat pada Anda adalah dengan cara manusia meninggalkan ajarannya. Itu samanya menghormati saya. Itu pengakuan Anda. Enggak, pengakuan itu jelas sama saja menghormati saya. Berarti itu kan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip saya bahwa mereka tersesat. Kayak gini, Anda hidup di dunia ini, di alam ini dalam keingkaran. Mati pun ingkar. Enggak. Mati enggak ingkar. Enggak. Akan mati. Akan enggak mati. Dia akan mati. Tatkala mati Anda akan meninggalkan keingkaran apa mati lalu tetap ingkar?
Ya mati dalam keingkaran lah. Mati dalam keingkaran. Ya. Oh. Wow. Jadi kalau hidup dalam keingkaran, mati dalam keingkaran. Manusia hidup dalam keingkaran, mati biasanya ingkarnya dibuang, mencari jalan kebenaran. Itu bedanya. Artinya apa? Manusia meninggalkan ajarannya adalah menghormati Anda. Setelah mendekati ajal, mencari jalan meninggalkan ingkar. Maka Anda membawa catatan, pepesan kosong saja. Tidak akan. Kok tidak bisa mempari apa catatan kosong kok. Bagaimana manusia yang sudah ingkar kok akan mencari jalan Tuhannya? Itu sudah akan saya tutup-tutupi. Walaupun si manusia itu berupaya mencari Tuhan, tetapi akan saya halang-halangi terus. Dan itu akan menjadi catatan. Manusia kalau sakit itu tidak mengharapkan apa-apa. Dia mengharapkan cuma sehat, dan sehat itu dia mulai pada titik sadar. Tidak ada yang bisa kasih sehat, tidak ada yang bisa kasih sembuh, tidak ada yang bisa kasih. Itu kan omongan. Kecuali, dan iya, kebanyakan manusia kebanyakan manusia mereka. Anda tidak menjumpai orang-orang seperti itu. Tidak. Sekarang kebanyakan manusia itu ingkar, belajar banyak, tapi ingkar mendengar juga ingkar. Tapi tatkala mendekati pada titik nol, manusia kebanyakan mencari kebenaran. Contoh, saya nanya langsung kepada pemabuk, kamu mabuk sampai tidur, mabuk sampai tidak sadarkan diri, hati kamu itu sadar enggak? Saya tetap takut kepadanya. Itu Anda cari coba, iya apa enggak? Jadi Anda akan membawa catatan kosong kebanyakan nanti. Dia catatan itu tetap berisi. Isi tetap. Anda itu memutarbalikkan. Anda akan ragu-ragu sekarang. Anda memutarbalikkan fakta. Tidak ada fakta itu, tidak ada. Fakta itu tidak. Kalau manusia seperti itu, bagaimana saya akan bersama nanti di neraka? Tidak pernah bersama. Ya tetap ada manusia akan. Karena apa? Anda dengan manusia sekarang makanannya beda kok. Saya merokok, Anda tidak mau merokok. Bisakah unsur yang tidak samakan jadi satu? Kan tidak bisa. Tetap harus bersatu. Kenapa harus karena bersatu? Anda ada itu karena saya ada karena Anda ada. Berarti harus satu. Oh. Pertama harus satu. Kayak gini. Kalau Anda itu menciptakan harapan yang kayak gitu, dan sementara Anda bukan pencipta, bagaimana? Ragu lagi kamu kan? Saya memang bukan pencipta, saya diciptakan. Lah iya, karena diciptakan, ya terserah sang pencipta nantinya. Iya. Dan saya pun. Dan itu yang Anda ingkari. Makin Anda ingkar, makin sang pencipta itu tidak akan memfasilitasi paten. Karena contoh, ada kan? Contoh itu tadi datangnya dengan cara menusuk ataupun merantai. Dia pun terkena rantai juga. Iman-iman seseorang yang sangat mencintai Rasulullah, apa artinya? Termasuk ajabun nasi imanan, lebih mentakjubkan, lebih gumunaken keimanannya dibandingkan keimanannya para malaikat, para nabi, para sahabat. Dikarenakan apa? Cuman diceritani tapi ngandele temenanan cintanya itu betul-betul. Maka dari generasi yang ketiga, dari sahabat ke anaknya, anaknya sahabat itu menceritakan kepada anaknya, ini sudah satu jere, dari satu ke dua jere maning, ini yang termasuk golongan ajabun nasi imana. Terus ke generasi kita sampai seterusnya kok dalam kondisi yuhibbunahu, mencintainya dengan sungguh-sungguh dan mentasdikannya
lebih ajabun nasi imanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Urusan iman mereka golongan sebelah adalah pengingkar, antara ingkar dan iman. Iman dan pengingkar. Pengingkar pun tetap bekerja untuk mengingkarinya dalam kondisi keingkaran tadi, bikin bingung, mereka juga kebingungan dalam komponen manusia yang sangat lembut dan sangat berpotensi kepada kesadaran penuh, keingkaran penuh, dan kebodohan penuh, kecerdasan penuh, sesuai dengan literatur yang disebut. Bahagia kita selaku umat Kanjeng Nabi sudah berlegalitas, berprosedur yang jelas. Alhamdulillah. Ada yang marah dengan hal ini, satu poin lagi boleh. Duh, pada bain tadinya sama yang tadi dua. Kalau Anda sama-sama yang itu, ya enggak perlu kita itu ngobrol. Perlu kita obrolkan apa? Ya nggak perlu memang. Enggak perlu, kenapa Nggak kesini? perlu, ya. Saya tidak suka aja. Oh, enggak suka kok kesini. Ya saya mengatakan tidak suka. Kalau enggak suka itu enggak perlu kesini. Berarti ada yang mau dikatakan, disampaikan ketidaksukaannya. Apa Ya, bagaimana? jelas. Anda akan menyampaikan ketidaksukaannya. Tidak akan saya ceritakan. Ya saya bantah. Saya tidak akan menceritakan. Saya juga tidak meminta Anda cerita karena sudah jelas cerita. Enggak, itu adalah bohong semua lah. Itu Iya. ada. Bagaimana orang yang Bagaimana saya mengatakan bohong kalau Anda itu dalam keadaan ingkar? Bagaimana Anda mempercayai, tidak mengenal, tidak sejaman, tidak mengenal, bahkan sudah ratusan tahun Anda mempercayai, tapi itu bohongan. Ya itu kan cahayanya. Anda tidak melihat cahaya itu sendiri. Ya kayak gini. Bagaimana Anda mempercayai itu? Saya gampang cara mencontohkan. Ini biji. Ini salah satu contoh, hanya satu biji semangka. Siapa yang membuat biji semangka ini? Saya tanyakan. Biasa menjadi capaian, biji dengan buah duluan mana? Enduk karo ayam duluan mana? Telur dengan ayam duluan mana? Setan bisa jawab apa enggak? Ya itu. Ini ada biji pohon. Ya. Enggak bisa jawab kan, biji dengan buah duluan mana? Nah, antara telur dengan ayam duluan mana? Seandainya semuanya adalah keluar dari satu biji, biji itu adalah Nur Muhammad sendiri, ya, maka semua menjadi ini ya harusnya pulang ke nyewiji kepada biji itu tadi, ke bijinya. Contoh, biji rambutan satu. Sekarang di dunia banyak sekali pohon rambutan, satu menjadi miliaran buah rambutan. Walaupun sudah di istek ataupun apa. Kepercayaan itu jangan disamakan dengan rumput yang tumbuh ataupun pohonnya, jangan, karena kepercayaan itu ilmu. Ya kayak gini, rumput jangan disamakan. Terus yang membuat biji itu siapa coba? Yang membuat biji ya. Dan kapan itu biji? Saya nanya, sebelum ada pari itu dulunya bagaimana? Coba ceritakan, kok apa ya tiba-tiba ada biji pari, biji padi? Bisa enggak cerita? Ya ada yang menciptakan. Mula-mula bagaimana kok ada biji padi? Mungkin ya satu. Dari satu sekarang sudah beberapa negara itu menanam padi. Sudah miliaran, triliunan padi, ya tetap dalam satu, pulang kepada satu biji. Saya akan mengatakan. Kalau ada ilmiah, saya akan mengatakan. Tidak usah dikatakan, udah bingung Anda. Saya akan mengatakan, jangan mempercayai sesuatu yang menjadi keyakinan Anda itu disamakan dengan biji-biji yang tumbuh, itu yang menjadi miliar itu jangan.
Jangan disamakan seperti itu. Manusia butuh data, Duh, catatan. Ada catatan, ada data. saya juga punya catatan kok. Ada catatan, ada data, dan ada kasunyatan fakta yang jelas. Kalau tidak percaya, ya samanya ada ilmu matematika, ada ilmu IPS, ada ilmu keagamaan, nahwu, shorof, dan balaghahnya dan seterusnya. Bahkan ada ilmu sihir. Banyak yang tidak percaya ilmu sihir, tapi masa era kayak gini masih banyak tukang santet sihir. Ilmunya ada kan? Ya ada. Ilmu sihir itu ada dan ada yang mempelajarinya kan? Ya. Dan tidak semua yang mempelajarinya turun temurun. Tidak Dari semua orang generasi yang belajar ilmu sihir juga tidak semuanya sukses. Jadi itu nggo penggawean kowe menungsa belajar ilmu sihir nggo penggaweanmu. Gawe penggawean bene orang nganggur. Udahlah, udah ya. selesai lah. Dah selesai. Ya jelas seperti itu lah. Iya, makanya manusia butuh data, catatan. Saya juga ilmiah yang catatannya jelas. sudah lah, nanti saya sampaikan. Coba biji padi tadinya bagaimana ceritanya? Nggak perlu cerita. Nggak tahu jelas. Udah tahu itu karena videonya sana. Ridhonya sana ya. Turunnya padi itu di Nusantara ini apa di negara mana? Karena dari dulu gandum itu di daerah sana. Coba padi itu turunnya di negara ini apa bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Katanya punya catatan data. Enggak. Semua data Anda punya data saingan kan? Enggak. Oh. Data saya. Artinya data Anda adalah data pengkawian dari data asli kan? Iya. Ya. Dah. Ya, Ini selesai. kok malah. Sudah, memang ini tidak perlu kita bicarakan. Ya, selesai. Saya. Jangan bahas seperti lagi. Yuk, nanti bahasanya lain lagi. Mau bahasan satu. Enggak, sudah. Enggak. Artinya ini sudah dibahas. Besok ya enggak membahas ini lagi lah. Ada bahasan. Malu saya saja. Nah ya kayak gitu tadi. Dan ilmiah, dengan tafakur dan mutolangah ilmiah, iblis setan itu akan mengalami korosi lah, ataupun meleleh. Dia mau melakukan, dia marah dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tentunya bukan bagian setan itu tadi. Tentunya bagian-bagian setan yang lebih sudah ke sana lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak poin yang kita dapatkan pada malam hari ini. Berbahagia sangat-sangatlah kita harus bersyukur jadi umat Rasulullah yang dilegalitas sebagai ajabun nas karena kecintaannya dan pembenarannya kepada ajaran-ajarannya. Dan dalam lindungannya serta selalu dijaga olehnya sehingga iman Islam kita sampai generasi anak turun kita senantiasa dalam ajaran-ajaran dan jalan beliau Rasulullah. Kita tutup ihdinas shiratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.